야, 여기 뭐냐? 장난 아니다. 와, 씨발. Hai Moviers, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Oh ya, mulai dari sekarang, Film Moviers akan membahas film secara garis besar ya. Jadi, kita nggak akan membuat alur cerita secara detail. Kita akan lebih membahas film secara garis besar. Dan kita akan memberikan bagaimana pendapat kita, kesimpulan kita, dan kita akan memberikan fakta-fakta menarik mengenai film tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas drama seri thriller Korea yang lagi hype, yaitu Squid Games. Kali ini kita akan membahas season pertama. Dan film drama seri ini merupakan produksi dari Netflix. Terdiri dari 9 episode. Pada kali ini kita akan membahas episode 1 sampai episode 3. Yuk, kita mulai. Akhirnya GW nonton juga drama seri Korea Squid Game. Saking hype-nya begitu kuat, gaungnya begitu kenceng, sama meme-nya yang terlalu banyak. Akhirnya GW penasaran. Ditambah lagi, ternyata pemeran utama drama seri ini adalah Lee Jung Jae. Soalnya setahu GW, Lee Jung Jae ini aktor papan atas Korea. Ya, GW lumayan ada nonton beberapa kali filmnya Lee Jung Jae. Dari film Thief, pertama kali GW nonton film Thief, GW nggak ngeh kalau ini adalah Lee Jung Jae. Karena di film Thief, bintangnya itu adalah si ganteng Kim So Hyun dan si cantik Jun Ji Hyun. Lalu setelah itu GW nonton filmnya Lee Jung Jae yang thriller, yaitu New World, bersama aktor legendaris Choi Mi-sik. Lalu nonton film lagi Assassination. Lalu nonton film Lee Jung Jae lagi Along with God 1 dan 2. Dan terakhir nonton film horornya Lee Jung Jae, yaitu Six Finger. Makanya GW penasaran, kok dia tiba-tiba main drama seri. Akhirnya GW Google. Beneran aja, ternyata drama seri terakhir yang Lee Jung Jae main itu tahun 2009. Lalu tahun 2019, Lee Jung Jae ada main drama seri Netflix lagi, yaitu Chief of Staff. Tapi kurang ya gaungnya ya, drama seri Chief of Staff ini. Kayaknya Lee Jung Jae dikontrak sama Netflix deh. Dan akhirnya dia main lagi di drama seri Netflix Squid Game ini. Oke, kita akan membahas drama seri Squid Game dari episode 1 sampai episode 3 terlebih dahulu secara garis besar. Sang sutradara, si Hwang Dong-hyuk, ini begitu cerdas. Di episode 1, dia hanya memperkenalkan karakter pemeran utamanya, si Lee Jung Jae. Tapi setelah itu, dia langsung kasih tahu apa sih isinya drama seri Squid Game itu. Dia ingin memberitahukan bahwa drama seri Squid Game itu adalah permainan anak-anak, tapi mematikan. Itu bikin penasaran. Dibikinnya dengan grande. Contohnya misalnya di episode 1 dia udah langsung ada boneka raksasa besar. Dan boneka raksasa ini benar-benar ada, yaitu ada di Matcha-land Korea. Jadi episode 1 dia bikin orang penasaran dengan apa itu drama seri Squid Game, dan dia berhasil melakukannya. Sutradara Hwang Dong-hyuk, dia sudah mempersiapkan drama seri ini dari sekitar tahun 2008-2009. Jadi kurang lebih selama 10 tahun dia bikin skenarionya, cerita idenya, tapi selalu ditolak oleh PH. Akhirnya perjuangan kurang lebih 10 tahun itu berhasil, dan akhirnya Squid Game diproduksi. Di episode pertama ini juga, sang sutradara mengajak aktor yang udah pernah bermain dengannya, yaitu Gong Yoo. Gong Yoo pernah bermain film bersama sutradara ini
di film Silence, film yang cukup fenomenal, yaitu film yang berdasarkan kisah nyata tentang pelecehan seksual anak-anak. Baru di episode kedua inilah, sang sutradara mulai memperkenalkan karakter-karakter lainnya dengan background cerita dan alasan kenapa karakter-karakter tersebut ada di Squid Game. Dari karakter dan background si pintar Sang-woo, pemain nomor 218, yang ternyata merupakan teman kecil pemeran utama si Lee Jung-jae atau So Gi-hun. Lalu ada background dan karakter Ali. Ada juga cerita kenapa wanita dari Korea Utara, si pemain nomor 067, ikut jadi peserta Squid Game. Oh ya, si pemeran wanita Korea Utara ini, si Ho Yeon-jung, merupakan debut akting dia loh. Pertama kali dia ikut beradu akting. Ho Yeon-jung ini sebelumnya dikenal sebagai finalis Korea Top Model. Dan dia juga teman dari Jennie Blackpink. Makanya, konon kabarnya, saat lagi syuting Squid Game, Jennie Blackpink sempat datang ke lokasi. Nah, lalu ada juga alasan dan cerita tentang karakter si preman bertato ular, pemain nomor 101. By the way, si pemeran karakter preman ini, dia dulu awalnya merupakan karyawan kantoran biasa dari perusahaan elektronik LG, yang akhirnya sekarang jadi aktor profesional. Di episode kedua ini juga, sang sutradara dengan detail mau kasih tahu nih, secara logika, kalau seandainya kita lapor polisi tentang Squid Game ini pun, nggak akan ada yang percaya. Nggak akan ada yang percaya permainan anak-anak bisa mematikan dan bisa memberikan hadiah ratusan miliar. Ada lagi, ada detail lain yang diceritakan dengan logika, yaitu di saat para peserta atau pemain kembali lagi ke tempat rahasia Squid Game untuk kedua kali. Ada yang sengaja pura-pura pingsan saat terhirup gas tidur. Jadi beberapa detail yang benar-benar simple tapi berkesan di episode kedua ini. Di episode 3 ini, yang menjadi highlight, bahkan bermunculan banyak meme-meme dari episode ini, adalah produk makanan khas Korea yang bernama dalgona. Yah, jujur aja ya, pas GW awal nonton episode ini pun bingung, apa itu yang namanya dalgona? Soalnya set productionnya dibikin playground anak-anak dengan ukuran yang besar, yang nggak ada hubungannya dengan game dalgona. Ya, cukup wow sih dengan ide playground raksasanya itu. Jadi sampai sekarang masih membekas di ingatan. Nggak mudah loh memperkenalkan budaya satu negara seperti dalgona ini menjadi sesuatu yang akhirnya dikenal secara internasional. Jadi salut dan angkat topi untuk sang sutradara. Alur jalan cerita Squid Game pun mulai bercabang, karena sekarang kita akan mulai melihat bagaimana intensnya kisah polisi yang diam-diam berhasil masuk ke tempat rahasia Squid Game tersebut untuk mencari keberadaan kakaknya di dalam permainan Squid Game itu. Sampai di sini dulu ya, sinopsis garis besar episode 1-3 dari Squid Game. Menurut GW sih, kesan pertama episode 1-3 ini benar-benar menggoda dan bikin penasaran sekali. Secara pribadi sih, GW menilai episode 1-3 ini di angka 9. Oke, berikutnya kita akan membahas episode 4-6 secara garis besar pula. Mudah-mudahan sinopsis singkat ini bisa menghibur ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke Moviers, gimana pendapatnya? Setuju dengan kesimpulan GW? Mohon maaf ya, kalau ada kata-kata yang nggak berkenan. Maaf sekali lagi. GW di sini bukanlah kritikus film. GW hanya penikmat film dan pecinta film saja. Mudah-mudahan suka ya sama reviewnya. Dan kalau nggak keberatan, bisa di-share dan di-subscribe. Terima kasih.